Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jangan lupa jaga kesehatan ya, dan selalu nurut sama orang tua, supaya kita tetap semangat belajar dan apapun yang kita lakukan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita belajar materi sejarah kebudayaan Islam, yaitu melanjutkan materi tentang kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, anak-anak, langsung saja ya Bu Guru jelaskan. Setelah Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin, hal pertama yang dilakukan adalah melaksanakan keinginan Nabi Muhammad SAW, yaitu mengirimkan pasukan untuk memerangi kerajaan Ghassan. Pasukan itu dipimpin oleh Usamah bin Zaid, namun usaha itu terganggu oleh keadaan negara yang tidak stabil. Nah, anak-anak, ketidakstabilan negara disebabkan oleh munculnya orang-orang murtad, nabi palsu, dan pemberontakan beberapa kabilah. Hal itu disebabkan mereka beranggapan perjanjian yang disepakati dengan Nabi Muhammad SAW berakhir ketika wafatnya beliau. Nah, ketika Nabi wafat, jadi banyak orang-orang murtad bermunculan ya anak-anak ya. Mereka beranggapan perjanjiannya sudah selesai ketika Nabi wafat. Nah, padahal itu harus dilanjutkan ya anak-anak ya. Nah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq tetap bersikeras melaksanakan keinginan Nabi Muhammad SAW. Nah, pasukan Usamah bin Zaid pun diberangkatkan. 2 bulan kemudian pulang dengan membawa kemenangan. Setelah itu, Abu Bakar As-Siddiq memadamkan beberapa pemberontakan. Nah, beberapa perlawanan kaum murtad itu dipimpin oleh tokoh-tokoh sebagai berikut ya anak-anak ya. Pertama dipimpin oleh Aswad al-Ansi, yaitu memimpin suku Badui di Yaman. Abu Bakar mengirim Zubair bin Awam untuk menghancurkannya. Kedua, Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi. Nah, itu adalah nabi palsu ya, mengaku sebagai nabi. Nah, padahal bukan. Nah, terhadap Tulaiha, Abu Bakar mengirimkan Khalid bin Walid untuk mengalahkannya. Kemudian yang ketiga, Malik bin Nuwairoh. Nah, Malik itu adalah pemimpin Bani Yarbu dan Bani Tamim yang tidak mengakui Islam. Nah, Abu Bakar mengirimkan Khalid bin Walid untuk mengalahkannya. Yang keempat adalah Musailamah al-Kadzab. Nah, yaitu nabi palsu. Nah, dalam melawan Musailamah al-Kadzab, Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan Ikrimah bin Abu Jahal dan Syurahbil bin Hasanah. Karena terdesak, pasukan bantuan segera datang di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Pasukan Islam berhasil menang. Perang ini dikenal dengan sebutan Perang Yamamah, yang merupakan perang paling besar melawan kaum murtad. Nah, ribuan kaum muslimin dalam perang ini gugur ya, termasuk para penghafal Al-Quran, namun memperoleh kemenangan. Nah, kemudian pasukan muslim bergerak menuju Bahrain, Oman, dan Yaman. Di tempat-tempat tersebut, kaum murtad juga berhasil dikalahkan. Nah, serangkaian perang menghadapi kaum murtad itu disebut Perang Riddah. Nah, setelah menumpas kaum murtad, Abu Bakar As-Siddiq melakukan perluasan wilayah Islam dengan melawan Persia di bagian timur dan Bizantium di bagian barat. Keduanya itu merupakan kekaisaran terbesar di masa itu. Nah, pertama, menghadapi Persia, Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan 2 panglima, yaitu Khalid bin Walid dan Musanna bin Harisah. Mereka mampu menguasai Hira dan beberapa kota lainnya, yaitu Anbar, Daumatul Jandal, dan Fars. Yang kedua, menghadapi Bizantium atau disebut juga Romawi Timur ya anak-anak ya. Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan beberapa pasukan. Pertama, pasukan Yazid bin Abu Sofyan ke Damaskus, pasukan Amru bin As ke Palestina, pasukan Syurahbil bin Hasanah ke Yordania, dan pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah ke Hims. Ketika menghadapi Romawi, pasukan Islam itu berjumlah 18.000, sedangkan pasukan Romawi berjumlah 240.000, sehingga pasukan Muslim mengalami kesulitan ya anak ya. Abu Bakar As-Siddiq segera memerintahkan Khalid bin Walid berangkat menuju Syam untuk bergabung dengan pasukan Muslim.
Pertemuan akhirnya pecah di pinggir sungai Yarmuk. Oleh karena itu perang ini disebut Perang Yarmuk. Ketika perang tengah berkecamuk, datanglah kabar bahwa Abu Bakar As-Siddiq meninggal. Khalid bin Walid kemudian digantikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Akhirnya pasukan muslim memperoleh kemenangan juga ya anak ya. Terus ini adalah Bu Guru jelaskan beberapa kebijakan pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, apa saja kebijakannya? Pertama, mengumpulkan mushaf Al-Quran. Nah, tugas tersebut diberikan kepada Zaid bin Sabit. Mengapa Abu Bakar kok pada waktu itu melakukan kebijakan mengumpulkan mushaf Al-Quran? Karena ketika perang banyak para penghafal Al-Quran yang gugur. Nah, jadi ketakut ayat-ayat Al-Quran itu hilang. Nah, dikumpulkanlah mushaf Al-Quran. Terus yang kedua, mendirikan Baitul Mal. Nah, pengelolaannya diserahkan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Ia digelari Amin al-Ummah, yang artinya kepercayaan umat. Yang ketiga, mendirikan lembaga peradilan yang diurusi oleh Umar bin Khattab. Yang keempat, pembagian ghanimah atau harta rampasan. Nah, pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, pembagian harta rampasan itu dibagi rata terhadap semua pihak ya anak ya. Nah, kemudian ini adalah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kapan wafatnya? Nah, ketika itu pada musim panas 634 Masehi, Abu Bakar As-Siddiq jatuh sakit. Keadaan itu membuat Abu Bakar merasa perlu menunjuk pengganti ketika beliau meninggal. Nah, hal itu dimaksudkan untuk menghindari perpecahan umat Islam. Nah, supaya nggak saling berebut kepemimpinan ya anak-anak ya. Jadi sebelum meninggal, Abu Bakar As-Siddiq itu bermusyawarah dengan para sahabat yang lain untuk menunjuk siapa yang bakal menggantikan beliau ketika beliau meninggal. Nah, akhirnya beliau menunjuk Umar bin Khattab. Nah, itu juga tidak asal tunjuk ya anak-anak ya, itu juga melalui persetujuan musyawarah para sahabat. Nah, pada waktu itu Abu Bakar As-Siddiq sakit selama 15 hari. Akhirnya meninggal pada hari Senin 23 Agustus 634 Masehi ketika berusia 63 tahun. Jadi masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq selama 2 tahun lebih 3 bulan, dan beliau dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak, semoga jelas ya penjelasan dari Bu Guru. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Nah, sebelum Bu Guru akhiri, seperti biasa Bu Guru kasih beberapa pertanyaan supaya anak-anak ingat kembali penjelasan dari Bu Guru. Nah, pertanyaan pertama, apa yang menyebabkan keadaan tidak stabil pada masa awal pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq? Yang kedua, sebutkan 2 nabi palsu yang muncul pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, sebutkan 2 kekaisaran besar yang dilawan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk memperluas wilayah Islam. Yang keempat, sebutkan 3 kebijakan pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Yang kelima, berapa lama masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq? Nah, anak-anak seperti biasa soal dan jawabannya ditulis di buku tulis, kemudian difoto dan dikirim ke link grup yang Bu Guru sediakan. Nah, anak-anak, Bu Guru akhiri ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.